البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana belum sehat, tapi ana coba untuk menjawab soal tersebut, yaitu tentang kalimat Allahumma ajirni minan nar yang dibaca waktu sholat subuh dan sholat maghrib oleh di masjid-masjid awam. Padahal kita memerlukan setiap saat, bukan hanya maghrib dan subuh. Kalau memang hadisnya sahih, maka itu menjadi madhab kita. Cuma boleh jadi masyarakat berpegang pada hadis-hadis yang dhaif tentang masalah ini. Ana tidak sempat, sampai sekarang tidak sempat untuk memeriksa pendalilan-pendalilan tersebut secara terperinci, tapi Ana hanya mampu untuk melihat secara sekilas. Ada satu dalil, yaitu hadis Abi Umamah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Apabila telah diiqamatkan sholat, pintu-pintu langit dibuka dan doa-doa dikabulkan. Dan apabila orang selesai dari sholat namun tidak berdoa, Allahumma ajirni minan nar wa adkhilnil jannah wa zawwijni minal huril ain, maka para malaikat mengatakan, kasihan orang ini, tidak mampu untuk Allah melindungi dia dari jahanam, neraka, kemudian surga mengatakan, kasihan orang ini, dia tidak mampu untuk minta kepada Allah surga. Dan bidadari surga mengatakan, kasihan orang ini, tidak mampu untuk minta agar Allah menikahkan dia dengan bidadari surga. Hadis ini dikatakan oleh Al-Haythami, dalam sanadnya ada Muhammad bin Muhsin, dia matruk, yaitu wajib ditinggalkan. Baik. Ibnu Hibban meriwayatkannya juga dalam Ad-Du'afa, dan ada yaitu di biografi Muhammad bin Muhsin Al-Asadi. Beliau mengatakan orang ini memalsukan hadis dari orang-orang yang fiqh. Baik, ini dalil pertama, yaitu hatta dalam masalah semua sholat itu juga tidak sahih tentang doa yang ini. Kemudian ada juga dalil yang lain, hadis yang didatangkan itu, yaitu hadis dari Al-Harith bin Muslim Ibnul Harith At-Tamimi dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila engkau selesai dari sholat maghrib, maka ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Karena jika engkau mengucapkan itu, kemudian engkau mati di malam itu, akan dicatat untukmu kebebasan dari neraka. Dan jika engkau sholat subuh, maka ucapkan seperti itu pula. Karena jika engkau mati di harimu itu, akan dicatat untukmu kebebasan dari neraka. Lalu bagaimana kualitas dari hadis ini? Tidak disebutkan di riwayat yang itu bagaimana kualitasnya. Masih ada kemungkinan untuk dia sahih, dan juga ada kemungkinan untuk dia ternyata tidak mencapai level kesahihan. Tetapi ternyata ketika diperiksa secara lebih teliti, ternyata dia dhaif, yaitu Muslim Ibnul Harith sendiri, dia adalah majhul. Dihukumi majhul oleh Daruqutni, maka sanadnya adalah lemah. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, maka yang ini pun sanadnya lemah. Maka zahirnya adalah memang tidak ada yang sahih dalam masalah ini. Makanya dalam kitab-kitab yang memang memperhatikan kesahihan, kitab kumpulan hadis-hadis sahih itu, baik Bukhari, Muslim, ataupun Nasai, ataupun Muntaqa Ibnul Jarud, ataupun Mukhtarah punya Abdiyah Al-Maqdasi, tidak meriwayatkan hadis ini. Demikian pula doa-doa yang kitab yang mengkhususkan doa-doa yang sahih dan hasan,
yang ana periksa tidak ada satupun yang meriwayatkan ini, menampilkan hadis ini karena memang dia dhaif. Maka yang betul adalah doa tadi dhaif, tetapi cukup kita dengan dalil-dalil yang lain, yaitu apa? Dengan doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena akan dijamin untuk selamat, dijamin masuk surga, dijamin untuk tidak masuk ke dalam neraka dalam hadis-hadis yang sahih tanpa menggunakan hadis yang ini. Ini kalau dikaitkan dengan sholat, zikir sholat. Adapun kalau di luar zikir sholat, ini adalah zikir umum, doa umum, tak masalah. Doa banyak-banyak, Allahumma ajirni minan nar. Doa banyak-banyak, tak masalah, dan itu baik. Insya Allah. Baik. Ayo, juga Syekh Albani juga mendoifkan hadis ini. Hadis Al-Harits Ibnu Muslim. Ia didoifkan oleh Syekh Albani di dalam Doif Sunan Abi Dawud. Sebentar. Ada informasi lagi tidak? Iya, bahkan Imam Nasai yang sangat teliti pun di dalam pensyaratan beliau juga terluputkan dalam masalah ini. Iya, beliau meriwayatkan. Iya, An-Nasai meriwayatkan. Tetapi masih dengan rawi yang penyakitnya sama, yaitu Muslim Ibnul Harits. Sebagai penyakitnya yaitu dia majhul. Maka sanadnya adalah dhaif kalau seperti ini. Baik. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Masalah penggantian dhamir, kalau memang tidak dikaitkan dengan zikir sholat, tidak mengapa orang berdoa untuk kepentingan umum menukar ajirni menjadi ajirna kalau tidak dikaitkan dengan sholat. Adapun kalau dikaitkan dengan sholat, sementara hatinya dhaif, maka tak boleh diamalkan. Adapun kalau doa-doa biasa, kita mendoakan sesama kita, boleh. Seperti assalamualaikum untuk satu orang, untuk banyak orang jadi assalamualaikum, tidak mengapa itu. Adapun kalau zikir dikaitkan dengan ibadah tertentu, maka ini perlu dalil memang dan tidak boleh dirubah-rubah. Wallahu a'lam.